Nah, jadi Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini ya, tema yang dititipkan oleh eh, tim YKRI ya kepada saya adalah berkah berlimpah di bulan suci Ramadan. Maka teman-teman semua izinkan saya mengajak teman-teman untuk menyimak ya. Saya pengen sharing satu hal nih untuk membuka acara ini. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara keberkahan di bulan suci Ramadan, Masya Allah ya, itu sudah tersebar informasi ini ya gitu ya, semangat dan ajakan untuk berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan sedekah ya, apalagi tadi ada hadisnya ya, Rasulullah tuh paling gemar dan lebih bersemangat lagi bersedekah itu di bulan suci Ramadan ya. Namun izinkan di pagi yang cerah ini ya, saya tidak mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, ustazah, ya. Saya tidak juga akan mengulang ya materi fikih bagaimana Ramadannya karena saya ini hamba saya, ya. Saya ini doliman jahula. Saya ini tak berilmu. Tapi mudah-mudahan sharing saya ini bisa sampai kepada sebuah esensi, teman-teman ya, gitu. Dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sahabat semua sudah mengkaji lebih awal. Ya, bahkan mungkin teman-teman semua, sahabat semua lebih banyak tahu daripada saya yang fakir ilmu ini ya. Nah, jadi sahabat semua gimana? Boleh nih saya sharing ya? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali pada Selasa pagi yang luar biasa ini kita bisa jumpa kembali ya dalam sharing ya di YKRI ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua yang sampai hari ini setia dengan eh, silaturahim dalam keluarga YKRI ini. Mudah-mudahan semakin membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Memang kalau apalagi dalam momen Ramadan ini ya, nyebut nama Rasulullah itu tak sanggup ya teman-teman. Aduh, ini di luar konteks tadi nggak kepengen leleh ya mata ini. Masya Allah. Apalagi kemarin ya, kemarin dipamitin teman-teman pada Ramadan di Tanah Suci. Waduh, langsung air mata itu leleh ya, langsung merindukan kan berziarah ke makam Rasulullah. Betapa indahnya gitu ya. Betapa nikmatnya bisa Ramadan dekat dengan pusara makam Rasulullah SAW. Ya, semoga saya doakan semua sahabat yang hari ini masuk Zoom ini, ya saya doakan banget semoga dalam hidup kita, ya Allah izinkan sekali aja, ya kita semua bisa berziarah ke makam Rasulullah di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya doain Mas Khalid bisa dipanggil ke sana ya dalam ibadah ke Tanah Suci di bulan suci Ramadan. Saya doakan Ibu Aisyah, Ibu siapa lagi nih, semua Ibu Nova ya, dan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini ya, untuk
diberi keajaiban oleh Allah bisa berkunjung ke Baitullah khususnya di momen Ramadan ya Allah. Rindu Baitullah ya Rob ya gitu. Dan di tengah-tengah kita hadir ya gurunda kita Ustadz Solicen ya dari Lampung, Masya Allah Ustadz. Makanya kok beda banget ya Zoom kali ini ya. Ternyata ada pembawa nur Allah ya. Pembawa pencerahan Allah di tengah-tengah kita ya. Mohon doanya Ustadz Solicen, Masya Allah. Semoga kita semua ya, fakir-fakir ilmu ini, orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan ridhonya Allah, mengkaji ilmunya Allah ya. Mudah-mudahan didoakan semua oleh Ustadz Solicen, kita diberi kemudahan untuk bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, pagi ini, Masya Allah, ya amin ya Rob. Hatur nuhun Ustadz Solicen, amin. Ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini ya, tema yang dititipkan oleh eh, tim YKRI ya kepada saya adalah berkah berlimpah di bulan suci Ramadan. Maka teman-teman semua izinkan saya mengajak teman-teman untuk menyimak ya. Saya pengen sharing satu hal nih untuk membuka acara ini. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara keberkahan di bulan suci Ramadan, Masya Allah ya, itu sudah tersebar informasi ini ya gitu ya, semangat dan ajakan untuk berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan sedekah ya, apalagi tadi ada hadisnya ya, Rasulullah tuh paling gemar dan lebih bersemangat lagi bersedekah itu di bulan suci Ramadan ya. Namun izinkan di pagi yang cerah ini ya, saya tidak mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh para ustadz, ustazah, ya. Saya tidak juga akan mengulang ya materi fikih bagaimana Ramadannya karena saya ini hamba saya, ya. Saya ini doliman jahula. Saya ini tak berilmu. Tapi mudah-mudahan sharing saya ini bisa sampai kepada sebuah esensi, teman-teman ya, gitu. Dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sahabat semua sudah mengkaji lebih awal. Ya, bahkan mungkin teman-teman semua, sahabat semua lebih banyak tahu daripada saya yang fakir ilmu ini ya. Nah, jadi sahabat semua gimana? Boleh nih saya sharing ya? Oke ya, boleh ya. Nah, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan sharing ini mendapatkan titipan ya. Oh itu ya esensinya gitu ya, gitu. Nah, teman-teman ini kisah nyata. Saya ingin sharing banget ya tentang kisah ini. Ini kisah nyata, ini sebuah eh, kehidupan ya, true story ya yang saya lihat sendiri ya dalam diri seorang sahabat saya ya gitu. Sahabat saya nun jauh di sana gitu ya. Beliau tidak diberi rezeki berupa harta ya gitu. Tapi beliau diberi rezeki berupa hati yang sangat-sangat baik sekali, luas hati dan apa ya, hati yang begitu pengasih dan penyayang ya gitu. Nah, singkat cerita, beliau ini akhirnya menggunakan keahliannya atau tangannya untuk berkarya, teman-teman, karena tidak dititipin harta oleh Allah ya gitu. Beliau hanya dititipi hati yang nerima ya gitu ya, hati yang nerima dengan kondisinya. Kemudian dia hanya bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk bisa berjuang dalam kehidupan ini. Ya gitu. Beliau ada suami dan suaminya tidak sehat, ya. Aduh, tadi udah leleh karena sebut Rasulullah, sekarang leleh karena sebut sahabat saya ini. Aduh, kenapa ya ini hari ini leleh terus ya? Ya gitu. Jadi beliau ada suami ya, suaminya tidak sehat, menderita sakit apa tidak sehat mah kronis sehingga sebentar-sebentar harus dirawat gitu ya. Kemudian beliau punya anak enam gitu kan, dan beliau adalah tulang punggung keluarga.
Mari kita bayangkan teman-teman kondisi sahabat saya ini ya, gitu. Eh, Ya ini nama samaran ya, nama samarannya mungkin Bu Nur gitu ya, katakan ya Bu A gitu ya, atau Bu Nur gitu, biar gampang sebutnya ya. Ini nama samaran ya gitu. Jadi dengan kondisi latar belakang keluarga sangat tidak kaya, kemudian beliau juga tidak dititipi kekayaan, ya. Beliau hanya punya tangan, mata, mulut, dan kaki yang bisa dikaryakan, ya teman-teman semua. Dalam hidup beliau tidak ada yang namanya mengeluh, ya. Saya sepanjang berteman dengan beliau, tidak pernah saya dengar satupun kalimat keluhan dalam setiap ucapannya, ya gitu. Nah, singkat cerita, beliau menggunakan tangan dan juga kemampuannya bicara, matanya yang masih bisa melihat, kakinya yang masih bisa berjalan. Kemana-mana dia pakai sandal jepit. Ya, dia tidak punya sepatu, tidak punya baju yang bagus. Kemana-mana pakai sandal jepit. Ya gitu. Nah, kemudian teman-teman singkat cerita akhirnya dia mulai mijit teman-teman. Ya, dia menggunakan kemampuannya, dia belajar dan juga ada dorongan untuk bisa membantu orang sehat ya, karena suaminya juga tidak sehat dan banyak kebantu kalau dia mijit suaminya lebih enak badannya. Akhirnya sahabat saya ini menjadi tukang pijit. Itu singkat ceritanya. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, tiap hari dari pagi sampai sore beliau mijit teman-teman. Ya gitu. Dengan kondisi 6 orang anaknya ini, sebagian ada yang kurang solih teman-teman ya gitu. Sehingga contoh pada saat jam 2 siang beliau masih mencari pasien, mijit gitu ya teman-teman. Eh, Anaknya itu marah-marah di rumah ya gitu. Dia menyampaikan sebuah kalimat yang kurang indah ya. Contoh gini, Ibu kemana aja? Kelayapan, nggak ngurusi anaknya. Saya ini belum makan gitu katanya. Bayangin teman-teman ya. Aduh, nggak kuat ya kalau denger ini gitu ya. Gitu. Sehingga saya sendiri menyaksikan kadangkala dia buru-buru pulang untuk membawa sebungkus nasi atau berapapun untuk anaknya yang ada beberapa yang kurang solih ini. Yang penting mereka bisa makan. Dan dia tidak mengeluh sama sekali dengan kondisi anaknya, suaminya. Lalu dia berangkat lagi ke pasiennya dan dia melanjutkan memijit. Ya gitu. Nah, dalam perjalanannya saya tanya gitu, Ibu berapa ongkos pijitnya? Eh, Sukarela dia bilang gitu. Ya, sukarela gitu karena dia lebih ingin membantu orang lain itu nyaman badannya, sehat ya, kembali nyaman itu dia bahagia banget gitu kan. Dia bahagia banget bisa melakukan itu karena dia tidak punya harta untuk bisa bersedekah, dia tidak punya harta untuk bisa memberi orang lain. Nah, singkat cerita, eh, dari penghasilan yang seadanya itu, beliau berjuang menghidupi 6 orang anaknya dan 1 orang suaminya yang tidak sehat, teman-teman. Ya gitu. Nah, satu ketika cerita terenyuh ini terjadi pada saat 1 Muharram tiba. Beliau itu tidak hanya memijit, tetapi beliau jualan sinom. Beliau membuat kue, beliau membuat pepes, ya, beliau membuat banyak makanan kecil untuk dijual, gitu kan. Lalu saya tanya, gitu kan, Bu, jam segini belum kelihatan, gitu kan, belum 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 ada, gitu kan, di mana, gitu kan, lagi sibuk masak. Buat apa, gitu? Emang sekarang masak? Nanti 10 Muharram ada kegiatan santunan anak yatim. Saya pengen nyumbang, Bu. Saya pengen sedekah. Ya Allah. Jadi karena hasratnya pengen berbagi, teman-teman. Dia nggak punya. Tapi dia punya semangat untuk berbagi. Dan yang paling saya salut, beliau tidak pernah berhutang, teman-teman. Beliau tidak pernah berhutang walaupun hanya 50.000, walaupun hanya 100.000 untuk biaya makan anaknya. Dia nggak pernah berhutang. Dia lebih rela pontang-panting
mencari nafkah Allah dengan halal dan dengan sebaik-baiknya pemberian Allah. Berapapun orang memberi pada saat setelah dipijit, dia bahagia sekali bisa menjadikannya beberapa nasi untuk anak-anaknya di rumah. Nah, teman-teman, semua kisah ini sangat luar biasa sekali untuk kita jadikan sebuah ibrah pelajaran hidup. Banyak yang dititipi harta tapi tak mudah bersedekah. Sedangkan sahabat saya ini tidak dititipi harta tapi begitunya keinginannya untuk membantu orang lain. Hatinya luas sekali. Hatinya penuh kasih sayang. Sehingga dia tak pernah pikirkan dirinya nggak pernah tidur. Malam dihabiskannya untuk tahajud dan bermunajat kepada Allah agar anak-anaknya ditolong Allah. Setiap harinya dia mengais sedikit demi sedikit uang untuk bisa menyekolahkan anak, membiayai suaminya dan juga cucunya. Nah, teman-teman semua, singkat cerita, sebagai orang yang tidak dititipi harta, mungkin beliau lebih ingin minta sama Allah, berikan saya harta yang banyak ya Allah, berikan saya eh, penghasilan yang besar, berikan saya apalagi mobil, berikan saya rumah, ya. Rumahnya sangat memprihatinkan, teman-teman. Saya pernah ke sana, ya. Dan berikan saya apapun yang mungkin, materi-materi yang hari ini seringkali kita minta sama Allah. Tapi pada saat saya bertanya, Bu, minta sama Allah, gitu. Yuk, yuk, saya bantu, yuk kita sholat duha bareng, ayo minta sama Allah, minta rumah, minta gini. Dan dia menjawab satu hal yang saya langsung lemes lutut saya malu sama Allah. Dia berkata begini, teman-teman, saya ndak sampai hati terucap ke Allah. Saya dikasih hidup, dikasih mata masih bisa melihat, dikasih masih bisa mijit. Saya udah bersyukur banget. Setiap anak saya butuh biaya, Allah adakan. Setiap suami saya butuh uang untuk ke rumah sakit, selalu ada yang menyumbang dan memberi lewat pertolongan Allah. Saya tidak sanggup minta sama Allah rumah, mobil, uang yang banyak. Saya nggak sanggup, Bu Dia, gitu. Saya malu sama Allah. Ya Allah, apa ingin saya sampaikan, teman-teman? Terkadang, ya, terkadang hasrat kita untuk ingin mengubah hidup tidak diimbangi dengan pengabdian dan juga hati yang menghadap Allah. Sehingga teman-teman akhirnya kita merasa sudah bersedekah, kita merasa sudah berjihad, ya. Mungkin kita menjadi pejuang askar, kemudian kita udah beramal solih dengan begitu banyaknya. Tetapi pikiran kita yang menghadap Allah, pikiran yang mohon diberikan keberkahan, rezeki yang banyak supaya jadi sultan, supaya jadi kaya raya. Tapi kita tak sertakan hati kita menghadap Allah. Nah, teman-teman semua, singkat cerita sahabat saya tadi, teman-teman, saya juga lihat kehidupannya. Beliau sudah beberapa kali ke Tanah Suci, bahkan lewat tangan-tangan baik yang dititipi Allah rezeki untuk membawa beliau hadir di Baitullah. Beliau mendapatkan motor dari seorang hamba Allah yang luar biasa atas izin Allah. Singkat cerita, beliau diberikan sebuah rumah yang besar sekali untuk menghidupi anak-anaknya dari seorang kiai yang tersentuh dengan kehidupan beliau. Kemudian beliau diberikan sebuah depot atau warung yang bisa untuk beliau jualan makanan. Dan akhirnya beliau bisa hidup sejahtera hari ini. Sahabat semua, bukankah keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh sahabat saya tadi, itu kan yang ingin kita alami, itu kan yang ingin kita rasakan, sahabatku. Maka di bulan suci Ramadan ini, di saat Allah menjanjikan keberkahan berlimpah,
Dan di saat Allah menjanjikan, ya, pahala yang begitu berkali lipat, maka pesan saya, ajakan saya pada sharing kali ini, hadapkan hati kepada Allah. Allah punya semuanya. Allah merindukan hati yang menghadap kepada Robnya. Maka teman-teman semua, jangan sampai ambisi kita, pengetahuan kita tentang cara-cara menarik rezeki dahsyat ini membuat kita lupa, membuat kita tidak ingat bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, yang manakala daging ini menghadap Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupannya. Maka teman-teman semua, seringkali dalam kesempatan ini, ya dalam kesempatan kita kajian sharing, banyak banget yang cerita, ya banyak banget yang curhat. Saya sudah 8 tahun mengenal ilmu mengenal rezeki dan belum ajaib. Saya sudah ikut pembinaan begitu banyak ustadz dan juga pelatihan-pelatihan untuk mengubah hidup. Kok hidup saya belum berubah? Maka kisah ini mungkin bisa menjadi wasilah bertemunya kita dengan titik keajaiban. Kisah ini mengajarkan kepada kita bersyukur dulu dengan apa yang kita punya hari ini. Menggunakan dulu apa yang bisa kita punya hari ini untuk bisa manfaat bagi banyak orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita. Maka bersyukurlah dahulu, maka Allah akan nambah nikmat kita. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, setiap kali cerita kisah ini tak sanggup teman-teman. Karena inilah kisah nyata yang dialami oleh sahabat kita sendiri, ya di mana kita lebih berharap belas kasihan orang lain untuk menolong hidup kita. Kita lebih berharap belas kasihan orang tua kita, di mana harusnya kita hari ini memuliakan dan membahagiakan orang tua, tapi malah kita merongrong warisan, merongrong harta orang tua. Ya teman-teman semua, ini semua tidak disukai Allah. Ya, kita berbelas kasih minta belas kasihan dari teman-teman kita. Ya, baru nggak punya uang sekali, udah bingung kepo, ya cari pinjaman ke sana sini. Udah dengan gampangnya ngomong, punya 100.000 nggak? Saya pinjem dulu ya. Masya Allah teman-teman. Ya, ini semua perisai-perisai yang membuat hidup kita akhirnya menutup tebal perisai. Ibadah duha kita, Allah janjikan akan datang rezeki berduyun-duyun apabila kita mendirikan sholat duha. Ya teman-teman, apalagi ini di bulan suci Ramadan, jangan tinggalkan duha. Tapi kegiatan menambah perisai, ya, kebiasaan berhutang, menjadikan hutang menjadi gaya hidup. Nggak apa-apa deh pinjem dulu 100.000 doang. Nggak apa-apa deh, ya. Ini apa pakai dulu uang kantor 100.000 doang. Nggak apa-apa deh, Masya Allah teman-teman. Sadarkah? Ya, duha kita tetap akan dijanji Allah dengan harta yang berduyun-duyun. Tapi perisai menggampangkan setiap persoalan, perisai menggampangkan memakai harta yang bukan hak kita, perisai menggampangkan semua yang tidak disukai Allah. Ini membuat harta-harta yang dijanji Allah, yang harusnya berduyun-duyun datang, ini tersumbat atau terhambat oleh perisai-perisai kita sendiri. Wahai sahabatku, mari jangan sampai ini masih hari ketiga bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita berisi ibadah yang diperbaiki kualitas dan kuantitasnya, namun juga perisai kita ditambah terus, dan ditambah terus. Maka kapan rezeki itu akan datang? Kalau perisai itu semakin tebal, semakin tebal. Ya, versi lain yang saya cerita ini teman-teman mudah-mudahan bisa membuka tabir pemahaman kita. Betul, Allah nggak akan ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, Allah pasti kasih harta berlimpah, rezeki yang besar.
Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Namun teman-teman, mari kita buka pemahaman baru ini. Kalau kebiasaan buruk kita, kebiasaan tidak baik kita, menggampangkan semuanya, ya, menuntut Allah. Ya Allah, kapan aku jadi kaya? Ya Allah, kapan aku dapat penghasilan besar? Ya Allah, apakah Engkau tidak menyaksikan kehidupanku ini sudah tidak baik? Kehidupanku ini sangat menderita ya Allah gitu kan. Nah, teman-teman semua, Allah mendengar jeritan kita. Allah mendengar, Allah menyaksikan kita. Ya, tetapi apa boleh buat? Kita sendiri yang terus menambah perisai kita sehingga rezeki Allah tak bisa turun. Bukan Allah tak kasih. Ini makna kusnudon bila. Bukan Allah tidak memberi. Tetapi perisai-perisai kita. Perisai-perisai kita. Yang akhirnya rezeki-rezeki yang diturunkan Allah terhalang oleh perisai-perisai kita sendiri. Maka teman-teman semua, di bulan suci Ramadan ini Allah janjikan maghfirah. Allah janjikan pengampunan demi pengampunan. Maka sebelum Anda berharap rahmatnya Allah, berharap berkahnya Allah, mari kita berharap Allah ampuni kita. Mari kita tuliskan satu persatu dosa demi dosa demi dosa. Ya, hari ini kita tahu satu hal. Jangan dekati amanah. Jangan dekati hutang piutang. Terlalu banyak contoh sahabat-sahabat kita yang tidak dititipi harta. Dan bisa menyekolahkan anaknya sampai kedokteran. Dan bisa menyekolahkan anaknya sampai di pondok pesantren Kairo, Mesir. Teman-teman semua, Allah berikan semua kemudahan atas setiap yang kita perjuangkan. Maka perjuangkan. Ya. Maka teman-teman, sebelum kita berdoa kepada Allah, berikan saya harta berlimpah ya Allah. Mari kita berdoa dahulu. Ya Allah, kuatkan saya menjauhi hutang piutang. Berikan keberanian saya hidup dengan hasbi Allah. Cukup Allah. Dan saya ingin sekali sahabat semua, Anda mengalami keajaiban Allah. Anda mengalami begitu luar biasanya Allah. Ya. Selama ini kita bergantung pada selain Allah, bergantung pada kekayaan orang tua, bergantung kepada penghasilan suami, bergantung kepada sesama teman yang di sana terbelenggu ya dengan kemelut hutang pihutang. Bapak Ibu semua, mari kita move on. Di bulan suci Ramadan yang dijanji rezeki berlimpah dan keberkahan berlimpah ini, jangan rusak dengan hal-hal yang seperti itu. Mari sama-sama kita hadapkan hati kepada Allah. Ya Allah, jika sungguh Engkaulah ya Goni, ya Muhni, maka hanya kepada Engkau saja ya Allah. Saya memohon kekayaan, saya memohon harta untuk menyempurnakan setiap ibadah saya. Semata-mata untuk mendapatkan ridho. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, keberkahan berlimpah di bulan suci Ramadan. Ya, pasti, sebuah kepastian. Gitu, tidak perlu diragukan. Maka tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kuantitas ibadah. Ya, karena ibadah jalan satu-satunya mendekat kepada Allah. Lalu sempurnakan dengan akhlak yang benar. Akhlak yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak yang membuat kita menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Ya, Bapak Ibu semua lebih membanggakan. Seperti teman saya tadi, keliling jalan kaki hanya dengan sandal jepit, memijit satu orang demi satu orang, demi mendapatkan sesuap nasi. Tetapi itu barokah, itu berkah teman-teman. Ya, terlihat dengan begitu banyak keajaiban yang Allah datangkan dalam hidup beliau tanpa beliau meminta. Beliau tak pernah meminta, ya Allah, berikan saya warung supaya saya punya usaha. Dia nggak pernah minta. Tapi Allah berikan lewat seseorang yang dipilih Allah menjadi jalan datangnya rezeki. Dia tak pernah berharap punya rumah besar.
halaman yang luas karena anaknya banyak, ada cucu segala macam. Ya teman-teman, beliau cukup bersyukur dengan satu petak rumah yang ditidurinya dengan 6 orang anaknya. Ya gitu. Masak di luar, semuanya berkegiatan di luar karena tempat tinggalnya sangat tidak luas. Ya teman-teman. Tetapi Masya Allah, Allah melihat, Allah ternyuh, Allah menyaksikan perjuangannya. Allah tahu anak-anaknya sekalipun ada yang tidak solid, tapi itu semua titipan Allah. Tak mengeluh sekalipun teman-teman. Ya, dan akhirnya Allah titipkan sebuah rumah besar untuknya. Ya, kendaraan untuknya supaya nggak jalan kaki kemana-mana. Di saat beliau saat itu belum bisa naik motor, Allah berikan motor buat beliau. Ya, lewat tangan seorang yang ternyuh melihat kehidupannya. Maka teman-teman semua, kalaulah kisah ini bisa menjadi ibrah, ya. Kalau dengan sesama manusia kita masih pamrih, maka coba teman-teman, apakah kita masih berani atau bisa pamrih kepada Allah? Ya. Berbuat baik kepada sesama manusia demi Allah, ya gitu kan? Maka yang ada hanyalah rasa bahagia karena sudah menolong seseorang. Ini namanya tulus lillahi ta'ala, demi Allah, demi menyenangkan Allah. Ya. Maka teman-teman semua, di kesempatan yang mulia ini, mari kita refleksi hati kita. Di awal Ramadan ini, kita masih punya kesempatan panjang. Ya, mari bersama-sama kita mau Ramadan ini beruntung. Kita mau Ramadan ini benar-benar banyak barokah dalam hidup kita sesuai yang dijanji Allah. Maka saya mengajak semua sahabat YKRI, izinkan saya, ya, di awal Ramadan ini tak sanggup berkata-kata, tak sanggup minta apapun selain minta ampun sama Allah. Bukankah pada saat kita minta ampun, kita bertobat dan Allah lepaskan perisai kita, Allah terima dosa pertobatan kita akan dosa kita. Bukankah itu namanya lepas perisai? Dan orang yang tidak mendapatkan rezeki adalah orang yang berperisai. Manakala kita bertobat terus teman-teman, kita terus mendirikan sholat tobat, ya, perbanyak sholat tobat kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya di awal-awal ini teman-teman, berlomba-lomba, ya, bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa kita yang terus hutang piutang, akan dosa-dosa kita yang terus mengandalkan kekuatan manusia dan mengharapkan belas kasih manusia. Mari kita hijrah. Hasbi Allah. Menghadaplah kepada Allah. Ini bulan suci Ramadan. Ya, ya Allah, dosaku banyak sekali. Ya Allah, ternyata ibadahku yang banyak menurutku sudah banyak, ya. Ternyata, ya, ku kotori terus, ku halangi terus dengan perisai demi perisai yang tiap hari aku lakukan. Maka mari bertobat sahabat semua, karena masih panjang Ramadan ini. Nikmati setiap detiknya, nikmati setiap menitnya berdua dengan Allah, nikmati kebersamaan dengan Allah. Maka insya Allah ya Rob, ya, kesungguhan kita bertobat kepada Allah, ya, akan membuat bergetar langit ini, akan membuat Allah terenyuh kepada kita, menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan insya Allah, rezeki datang berlimpah. Rezeki yang kita doakan kepada Allah yang nyangkut semua di langit karena ketutup perisai kita. Insya Allah, ya, datang berlimpah teman-teman, seperti air terjun yang tidak bisa ditahan lagi. Ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, ini sharing ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya buat kita semua. Jangan fokus mengejar pahalanya teman-teman, karena pahala itu sebuah kepastian. Ya, pahala itu sebuah kepastian dari Allah. Ya, berlimpah pahala berkali-kali lipat itu sebuah kepastian. Tapi kejarlah ridhonya Allah. Ya, jangan pakai matematis, pikiran atau hitungan matematik. Ya, di mana satu
apa namanya, satu pahala dilipat gandakan jadi 27 dan jadi berapa? Udah nggak perlu diingat, cukup tahu tapi nggak perlu diingat. Tapi ingatlah selalu, ya, hadapkan hati ini kepada Allah agar selain mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat di bulan suci Ramadan, juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah akan membuat Allah memperhatikan kita lebih dibandingkan, ya teman-teman, pada saat kita hanya mengejar pahala saja. Ya sahabat semua, karena ridhonya Allah itulah yang membuat kadang-kadang kita baru ngebatin, Allah sudah datengin keajaibannya. Ya, Allah, kita baru mikir, baru terbersit, ya Allah, pengen banget ya makan rempeyek, Masya Allah, tiba-tiba ting datang, ting dong, apa ini buat ibu? Hah, apa ini? Saya baru bikin, Masya Allah. Belum ngorder Gojek, belum telepon, belum nanya siapa yang bikin peyek, ya tiba-tiba datang 2 tas kresek, Allah Karim, ya. Jadi teman-teman semua, insya Allah, ya dengan sharing singkat ini, mudah-mudahan ini membawa teman-teman pada kedalaman esensi, ya sebuah proses menuju keridhaan Allah. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya doakan semua, semoga teman-teman semua diberi kesehatan, ya, untuk bisa beribadah dengan nyaman sepanjang bulan suci Ramadan. Diberi kesabaran, ya, agar di bulan suci Ramadan ini semuanya dijaga, dikunci, semuanya jangan diturutin, ya, pikiran-pikiran nggak bagus langsung kunci, jangan diturutin. Ucapan-ucapan nggak bagus langsung kunci, jangan diturutin. Hati nggak bagus langsung kunci, jangan, jaga semua, jaga. Ya, teman-teman semua dijaga ya supaya hidup kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah ahli yang menjaga lisan, menjaga pikiran dan menjaga hati kita, ya gitu. Kalau nggak sanggup mengendalikan diri, ya sesuai anjuran dari semua alim ulama, ustadz ustazah, ya berwuduklah dan sholatlah. Nggak mungkin dalam sholat Anda marah kan? Nggak mungkin kan? Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Sekian sharing saya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk Ramadan kita lebih indah dari tahun-tahun yang sebelumnya, lebih bermakna dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat ukurnya apa, Budia? Alat ukurnya mampu mengendalikan diri, jangan dekati hutang piutang. Yaitu ukuran paling simple untuk melihat orang apakah sudah hasbi Allah ataukah masih hasbi nanas, ya. Hasbi sesama manusia, ya gitu ya. Atau apakah sudah bergantung kepada Allah ataukah masih bergantung kepada makhluk Allah, ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.